hendak mengantarmu pulang ke kediaman Joy karena tidak tahu di mana alamat apartemen barumu. Secara kebetulan suamimu menelepon dan menanyakan mengapa kau tidak membalas pesan yang ia kirim. Begitu tahu kau sedang bersamaku, Taeyong tiba-tiba bilang ia akan datang menyusul dan menjemputmu pulang. Sungmin baru saja bercerita kronologi YM bisa berakhir di apartemennya sendiri dan Taeyong juga ada di sana. Seharusnya aku tidak memberitahukan keberadaanku kemarin malam padanya, protes YM. Lalu aku harus bagaimana menanganimu yang tengah mabuk berat, balas Sungmin. Ian tidak menjawab karena ia juga tidak tahu hendak pergi kemana. Kalaupun pulang ke kediaman Joy, sudah bisa ditebak ayah dan ibunya akan mengomel di pagi hari sesaat setelah Ian bangun karena gadis itu sudah banyak minum hingga tak sadarkan diri. Kemarin suamimu memintaku untuk jaga jarak denganmu, gumam Sungmin. Lalu kau akan menurutinya? Tanya Ian penasaran. Hanya ketika ada Taeyong di sekitarmu, dia mungkin merasa aku sudah mengabaikan peringatan yang ia buat sebelumnya saat pertemuan pertama kami di rumah sakit kemarin. Balas Sungmin, aku akan menghargai perasaan Taeyong sebagai suamimu. Ian pikir dengan dia pergi meninggalkan Taeyong di koridor rumah sakit kemarin, pemuda itu akan segera menyusul pergi juga dari sana. Tapi nyatanya Taeyong tetap menemukan cara untuk bisa bertemu dengan Sungmin. Maaf karena Taeyong sudah bersikap keterlaluan dan membuatmu merasa tak nyaman, ucap YN. Sungmin sudah tersenyum di sana, tidak perlu merasa tak enak hati. Ini kan bukan salahmu. Suamimu bersikap seperti itu karena ia merasa tak tenang. Cintanya bertepuk sebelah tangan hingga membuatnya terpaksa mengikatmu dengan erat dan mencurigai setiap orang yang dekat denganmu. Hati-hati Yena, manusia memiliki batasan. Bagaimana jika Taeyong mulai bosan dengan semua ini dan memutuskan untuk melepaskanmu? Tanya Sungmin. Ian sudah tamat berpikir di sana, meskipun membayangkan hal itu membuatku merasa tak nyaman, tapi aku rasa itu adalah keputusan terbaik. Kau yakin kau tidak akan menyesal? Sungmin laki-laki berhasil mengacaukan pikiran YN. Aku hanya takut hubungan kami tidak akan bisa sedekat dulu lagi, gumam YN. Itu sudah jelas akan terjadi. Jangan jadi gadis yang egois dengan mengharapkan segala hal akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Mana bisa kalian tetap menjadi kakak dan adik setelah Taeyong memutuskan untuk mengakui perasaannya. Hanya ada dua pilihan, terima atau tinggalkan, ucap Sungmin. Kenapa kita mampir ke sini, Uma? Bukankah tadi Uma bilang akan pergi ke rumah sakit karena merasa belum mendingan? Tanya Taeyong. Pergi keluar dan menikmati suasana cerah serta mengobrol santai juga termasuk obat bagi mereka yang sedang dilanda sakit akibat stres, balas Seola. Taeyong sudah menatap Umanya dengan perasaan bersalah karena Seola sempat bilang ia merasa kesepian akhir-akhir ini setelah Taeyong menikah. Aku janji akan lebih sering mengunjungi Uma setelah ini. Lakukan 1 minggu sekali, ajak Umamu yang kesepian ini pergi jalan-jalan, pinta Seola. Pemuda itu mengangguk mengiyakan. Akhir pekan ini, mari pergi bermain bersama dengan istriku. Seola sudah menunjukkan raut tak sukanya. Jangan pernah bawa Choi En atau Uma tidak akan ikut pergi. Kenapa? Bukankah dulu kalian dekat dan terbiasa main keluar bersama? Itu dulu, sekarang sudah berbeda. Intinya aku tidak suka dia, jelas Seola. Uma, istriku tidak seperti itu. YN. Mereka sudah tiba rupanya. Setelah Seola tiba-tiba menampakkan senyum cerahnya, begitu melihat 2 orang yang baru saja masuk ke dalam kafe. Taeyong mengikuti arah pandang sang Uma dan menemukan Bibi Song serta Gyuri sudah membalas sapaan Seola. Keduanya kemudian duduk di meja yang sama dengan Seola dan Taeyong. Uma tidak bilang kita datang ke sini untuk menunggu orang lain, tanya Taeyong heran. Karena ini tidak ada sangkut pautnya denganmu Taeyong, balas Seola. Karena kesepian di rumah, aku ingin memelihara seekor anjing sebagai teman. Secara kebetulan minggu lalu Uma bertemu dengan Gyuri yang bersedia memberikan salah satu anak anjingnya untuk Uma pelihara. Taeyong sudah menunggu di sana.
Dulu Uma bahkan tidak mengizinkanku untuk memelihara anak anjing, protesnya. Padahal sejak umur 5 tahun, Taehyung sudah berharap ia bisa mendapatkan anak anjing sebagai hadiah ulang tahun. Tapi Sela tidak pernah membiarkan impian itu menjadi kenyataan. Jadi Taehyung hanya pergi ke rumah tetangga yang memelihara 3 ekor anjing bersama Yeon untuk bermain di sana. Oma tidak punya pilihan karena merasa kesepian, balas Seola. Apa kabar Jisun Uni? Lihatlah putri kecil ini. Aku masih tidak menyangka kini Kyuri sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Setelah sekian lama kita tidak pernah lagi bertemu. Bahkan jika kemarin ia tidak menyapaku duluan, aku pasti tidak pernah tahu jika ia adalah Song Kyuri, lanjut Seola. Kyuri sudah tersenyum di sana. Aku juga tidak menyangka akan bertemu Bibi Park saat berbelanja di supermarket minggu lalu. Aku langsung cerita pada ibu dan ibuku merasa sangat senang sekali. Ya Seola ya, kabarku baik-baik saja. Kau sendiri bagaimana? Taehyung sekarang juga sudah tumbuh jadi seorang pria yang tampan. Padahal dulu dia yang paling kecil dan nakal. Kami juga baik-baik saja, balas Seola dengan senyum geli, teringat kembali dengan masa kecil sang anak. Rasanya baru kemarin ya kita pergi mengantarkan anak-anak ini ke sekolah taman kanak-kanak. Sekarang mereka sudah tumbuh dewasa saja, lanjut Seola. Taehyung, apa kau tidak ingin menyapa Bibi Song dan Kyuri? Bisik Seola dengan lirikan kesal pada sang anak. Taehyung sudah pasang senyum di sana setelah mendapatkan kode dari Seola. Senang bertemu denganmu Bibi Song dan Song Kyuri, ucapnya. Hei Kim Taehyung, aku tidak lagi mengejar dua rambutku karena takut kau akan menariknya lagi seperti dulu. Balas Kyuri mengenang ke jalan Taehyung saat mereka masih zaman bocil. Lagi pula usiamu sudah tidak cocok untuk mendapatkan kucir dua. Kita sudah 24 tahun Kyuri ya. Jawab Taehyung yang membuat tawa ringan mereka pecah. Gadis itu masih sama, Song Kyuri, yang saat tersenyum, kedua matanya tersenyum pula. Wajah manisnya itu juga tak berubah, masih cantik seperti saat pertama kali mereka berjumpa di taman kanak-kanak. Bermula dari Jisun yang protes pada Seola karena Kyuri selalu menangis akibat kejadian Taehyung, keduanya kemudian menjadi dekat dan berteman. Hingga selepas lulus dari sekolah dasar, keluarga Kyuri memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Kami baru 6 bulan tinggal di sini, tapi dua anjing milik Kyuri melahirkan hampir di waktu yang bersamaan. Cinta Jisun setelah ia menyuguhkan minuman dan cemilan pada Seola dan Taehyung. Oma benar Bibi Park, mereka bayi-bayi yang sangat lucu, tapi aku khawatir tidak bisa memberikan kasih sayang yang cukup jika harus mempertahankan semuanya. Balas Kyuri. Oma, aku harus pergi ke rumah sakit untuk menemui Yeon, bisik Taehyung pada Seola. Kalau kau pergi, aku pulangnya bagaimana? Tanya Seola. Aku bisa naik taksi, Uma bawa saja mobilnya, jawab pemuda itu. Tidak bisa sehari ini saja, kau meluangkan waktumu untuk umamu sendiri, Taehyung. Bukan begitu Uma, aku Seola ya, Taehyung, silakan diminum. Setelah ini kita bisa pergi untuk melihat para bayi yang lucu-lucu. Tanpa sadar, Jisun sudah menilai ucapan Taehyung. Apa kita bisa pergi sekarang saja Bibi Song? Tanya Taehyung. Apa kau sedang terburu-buru? Kyuri balas bertanya. Taehyung mengangguk dengan segera. Aku harus pergi menemui Is. Taehyung, kau perlu minum dan mencicipi suguhan yang telah Jisun Uni siapkan. Seola cepat-cepat. Bibi Park benar. Coba kau cicipi dulu. Yang di dalam toples ini adalah kue kering coklat yang aku buat sendiri. Tambah Kyuri. Kemampuannya sendiri? Tanya Seola dengan raut kagum. Ya Bibi Park, selain memasak, aku juga punya hobi membuat kue. Benar-benar gadis yang penuh dengan bakat, puji Seola. Apa kau tahu, Taehyung juga bisa memasak? Benarkah? Kali ini Jisun yang terlihat kagum. Kau mendidiknya dengan baik Seola ya. Sebenarnya itu keinginan Taehyung sendiri, Uni. Jawab Seola. Karena aku tipe orang tua yang tidak pernah memaksakan apapun pada anakku. Berbeda sekali dengan Uma. Uma selalu memaksakan banyak hal padaku. Tapi kini aku merasa bersyukur. Berkat Uma, aku jadi bisa melakukan banyak hal.
dan menjadi sosok gadis yang mandiri, ucap Gyuri. Taehyung, bagaimana kalau lain kali kita sekeluarga makan malam bersama, tapi menu masakannya kita berdua yang membuatnya? Tanya gadis itu sudah tersenyum manis di sana. Taehyung sudah mengangguk sebagai jawaban. Apa aku bisa membawa serta istriku? Istri, Pekik Gyuri dan Jisun hampir bersamaan, sementara Seola tampak mengolah nafas lelah di sana. Kau sudah menikah? Sapu Gyuri dengan segera. Sudah, jawab Taehyung singkat. Raut wajah Jisun dan Gyuri tampak syok. Kau menikah muda ternyata, gumam Jisun. Ia kemudian menatap Seola yang masih terdiam. Membatin dalam hati, mungkin saja Taehyung ini menurut ayah dan ibunya yang menikah muda karena sesuatu yang mengharuskan. Mungkin kami sedikit lambat untuk mengucapkannya, tapi selamat atas pernikahanmu Taehyung, ucap Jisun. Untuk rencana makan malamnya tentu saja kau harus mengajak serta istrimu. Aku dan Gyuri sangat ingin berkenalan dengannya, lanjutnya. Selain Seola, ternyata Gyuri juga sudah terdiam di sana. Tidak ingin memperpanjang obrolan, gadis itu segera menunjukkan anak anjing yang akan Seola bawa pulang. Namun karena anak anjing ini masih terlalu kecil, Taehyung bilang ada baiknya mereka bersabar sebentar hingga bulan depan. Kenapa kau mengaku jika sudah menikah? Tanya Seola kesal saat mereka sudah dalam perjalanan pulang. Yang awalnya disambut dengan hangat setelah pengakuan Taehyung, sikap Jisun dan Gyuri mendadak berubah menjadi dingin. Itu semua karena ketidakjujuran Seola yang sempat mengatakan pada Gyuri jika ia ingin menjodohkan Taehyung dengan gadis itu. Seola mengaku Taehyung memang punya kekasih, namun mereka sudah hampir putus. Uma adalah seseorang yang sangat aku hormati selain apa, tapi jika sudah menyangkut urusan rumah tanggaku, ini adalah urusanku dengan Choi Ye-en. Aku harap Uma tidak ikut campur. Kau tega bicara seperti itu pada umamu? Tanya Seola dengan raut terluka. Bukankah itu kalimat yang sama yang pernah Apa dan Uma ucapkan pada kakek dan nenek Kim? Taehyung balik bertanya. Hubunganmu dengan Choi Ye-en sangat berbeda dengan hubungan Apa dan Umamu. Apa bedanya? Ibu mana yang tega melihat anaknya hanya mencintai seorang diri, sementara gadis itu terkesan memanfaatkan rasa cintamu padanya demi nama baik keluarga, jelas Seola. Taehyung sudah terdiam di sana. Ia sudah mengakui segala perasaannya pada Ye-en. Namun gadis itu justru tidak memberikan respon yang berarti. Benar kata Seola, jika selamanya Choi Ye-en mungkin hanya menganggap Taehyung sebagai seorang adik saja. Kau tidak bisa menjalani hidup menjadikan seperti ini selama sisa hidupmu. Uma hanya ingin melihatmu hidup bahagia. Itu saja sudah lebih dari cukup. Aku bahagia Uma, hidup dengan Choi Ye-en adalah impianku yang kebetulan bisa terwujud. Rasanya seperti sudah mendapatkan sebuah hadiah besar dari Tuhan ketika aku bisa mengaku sebagai suaminya. Bertemu dengannya kapanpun aku mau, tidur di ranjang yang sama, juga melihat wajah terlelapnya. Sarapan bersama, juga pergi bersama sebelum melakukan aktivitas masing-masing yang berhasil menumbuhkan semangat dalam diriku. Dulu hampir setiap hari aku mencuri kesempatan untuk bisa mengobrol dengannya. Namun saat ini, aku tak perlu melakukannya lagi, karena secara otomatis dia akan menghampiriku dengan sendirinya di dalam ruang yang disebut rumah bersama. Tapi ia tidak pernah mencintaimu Taehyung. Kalian tidak sedang berjuang bersama seperti yang aku dan apamu lakukan dulu. Hanya kau yang sedang berjuang, kau sendirian, jelas Seola. Lambat laun ketika gadis itu telah bosan dengan hidup yang seperti ini, Yen pasti akan pergi untuk meninggalkanmu, cepat atau lambat, lanjutnya. Meskipun tak bicara apa-apa, namun Taehyung jelas terlihat tak tenang. Banyak pikiran buruk yang melintas di kepalanya akibat ucapan Seola. Dipikir bagaimanapun, semuanya tampak masuk akal untuk bisa terjadi di kemudian hari. Apalagi akhir-akhir ini, Yen terlihat dekat dengan Dr. Lee. Mereka sepantaran dan tampak nyambung, meskipun bukan bercakap melainkan sudah beranak dua, tidak menutup kemungkinan gadis itu akan kecantol juga. Karena bagi Yen kenyamanan adalah yang utama, gadis itu bahkan pernah berkata, tidak masalah untuk tak menikah seumur hidup karena ia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Sementara hidup berumah tangga dengan Taehyung bukannya merasa nyaman, gadis itu justru merasa tertekan oleh lingkungan sekitar dan sebagian keluarga yang menentang.
tinggal menunggu waktu hingga gadis itu menyerah dan memilih untuk pergi dari sisi Taehyung.